perbaikan ke depannya. Kemudian tantangan dalam supervisi pendidikan yang pertama adalah keterbatasan kompetensi supervisor. Banyak supervisor yang kurang memahami prinsip dan teknik supervisi modern. Sehingga tentu zaman itu semakin mengalami perubahan, zaman semakin mengalami perubahan, kemudian teknologi semakin menghadapi perkembangan, sehingga memang pengawas itu kan ataupun memang kepala sekolah perlu mengupgrade diri dengan sistem-sistem yang ada gitu. Sehingga tidak ketinggalan zaman gitu. Sampai kalau misalnya hari ini seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa memang murid hari ini sudah melek teknologi bahkan lebih dari gurunya. Nah, kalau gurunya memang tidak belajar teknologi, maka ketinggalan sama muridnya kan gitu. Nah, kepala sekolah pun sama kan gitu. Kalau memang kepala sekolah tidak melek dengan teknologi, tentu akan sangat ketinggalan sekali. Apalagi sekarang dengan adanya PMM kan kemarin bahwa guru itu kan harus mengisi PMM. Nah, kemudian PMM ini kan harus dinilai oleh kepala sekolah. Nah, ya. Ya. Sami kan. Jadi ada kinerjanya melalui PMM kan sekarang gitu. Sehingga kepala sekolah itu kan yang harus melakukan penilaian. Untuk melakukan penilaian terhadap kinerja, baik itu kemudian kinerja yang secara konvensional kan, ataupun di dalam PMM, tentu kepala sekolah harus melek teknologi. Karena bagaimana kemudian kepala sekolah bisa menilai sedangkan membuka teknologinya pun dia tidak bisa gitu. Sehingga memang sadar ataupun tidak kebanyakan hari ini tugas daripada kepala sekolah sebagai supervisor dalam melakukan pengadministrasian misalnya dalam itu lebih banyak diwakilkan ya oleh operator. Jadi si operator ini yang menilai guru itu ya, jadi bukan kepala sekolah tapi malah ke operator gitu. Nah ini gitu. Ya memang seperti itu sehingga memang ini juga menjadi satu evaluasi kemudian bahwa memang pembelajaran hari ini kepala sekolah pun harus melek kita, apalagi sebagai kita sebagai mungkin calon kepala sekolah ke depan ya itu kita sebagai calon kepala sekolah ke depan gitu. Ya jangan selalu ke operator ya Pak Ibu ya. Ya harusnya memang kan kepala sekolah gitu. Tapi lebih jadi oleh guru yang memang memiliki kompetensi terhadap teknologi. Insya Allah. Ya. Ya, kita lanjutkan. Yang kedua ada kurangnya waktu dan sumber daya yang kita bahas nanti Ibu ya di diskusi. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Yang kedua ada kurangnya waktu dan sumber daya supervisi tinggal didasarkan pada keterbatasan waktu dan sumber daya untuk melaksanakan supervisi yang secara optimal. Misalnya untuk hari ini memang kurangnya waktu dan sumber daya memang ini sangat menjadi satu keterbatasan sekali. Apalagi kemarin ketika saya melakukan wawancara terhadap pengawas ini sebagai bagian daripada supervisor yang memang menilai bagian pembelajaran itu satu pengawas itu untuk hari ini kan kalau idealnya kan kalau sebelum-sebelumnya ketika memang masih banyak pengawasnya satu pengawas itu kan mengawasi beberapa sekolah gitu. Tapi hari ini satu pengawas itu bisa mengawasi sampai 42 lembaga pendidikan. Tentu ini menjadi satu persoalan juga. Kemudian bagaimana kurangnya waktu dan sumber daya daripada pengawas sehingga memang pengawasan itu menjadi kurang maksimal gitu. Sehingga terkadang sok ayah tidak misalnya supervisi atau pembinaan dari pengawas binanya kadang-kadang kan ayah gitu atau napi kurang gitu. Sehingga ya memang seperti itu. Apalagi dengan beberapa tahun ini sampai beberapa tahun ke depan ini sekitar 5 tahun 3 tahun 5 tahun belakang sampai 3 tahun ke depan ini akan banyak sekali baik pengawas, kepala sekolah ataupun dinas-dinas yang memang akan pensiun banyak gitu. Daftar atau Pak? Ya. Salah satunya ya kemudian ya banyak sekali gitu yang akan pensiun. Contoh misalnya saya contohkan di Telegong misalnya pengawas itu keseluruhannya akan pensiun di tahun 2026. Ya, mudah-mudahan siap gitu.
Dan juga banyak di kepala sekolah lainnya, sehingga hari ini Bapak dan Ibu ada beberapa sekolah yang memang satu kepala sekolah ini menjadi kepala sekolah 2 atau 3 misalnya, ya SD sekolah gitu. Ya, dari beberapa tahun ke belakang, bahkan kepala sekolah di SD saya pun sampai 6 bulan yang lalu dia menjadi kepala sekolah di 2 sekolah. Hal ini tentunya karena memang terjadi permasalahan karena kurangnya waktu. Nah, itu berarti kurangnya waktu dan juga sumber daya daripada kepala sekolah sebagai supervisor untuk melakukan pembinaan dan kemudian melakukan akan sebagai pemimpin. Ya, kemudian resistensi guru, beberapa guru supervisi sebagai kontrol membatasi kebebasan mereka dalam mengajar. Jadi orientasi guru supervisi ini merupakan sebagai kebebasan. Gitu. Namun sih supervisi kadang-kadang suka begitu. Kemudian solusi untuk mengoptimalkan supervisi pendidikan yang pertama adalah pelatihan bagi supervisor. Tentu pelatihan secara terus-menerus itu kepada para pemegang kebijakan yang ada di lembaga pendidikan, mulai dari tingkat sekolah gitu, sampai ke atasnya memang harus selalu ditingkatkan, sehingga sebagai pemegang kebijakan dan sebagai stakeholder tentu tidak ketinggalan dari anak buahnya, apalagi terkait dengan kemodernan dalam hal berteknologi. Kemudian pendekatan kolaboratif, supervisor membangun hubungan yang harmonis dengan guru untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif. Jadi bagaimana kemudian penting sekali untuk membangun bukan hanya ikatan dalam kedinasan, tapi ikatan emosional dengan bawahan itu sangat penting sekali, sehingga kita bisa semangat kekeluargaan, kebersamaan, sehingga menimbulkan satu motivasi yang kemudian ini bisa menjadi harapan menjadi spirit dalam meningkatkan kinerja. Kemudian penggunaan teknologi, supervisi dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi untuk monitor dan mengevaluasi pembelajaran seperti yang sudah ada sebelumnya itu PMM dan Ekin ya. Kemudian peran supervisi dalam peningkatan mutu pendidikan. Supervisi pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dengan bimbingan yang efektif, guru dapat mengembangkan pembelajaran yang inovatif, meningkatkan motivasi belajar dan mencapai hasil belajar yang optimal. Menurut Mulyasa tahun 2005, supervisi yang baik akan menciptakan nilai pembelajaran berkualitas dan mendukung capaian tujuan pendidikan. Jadi supervisi ini sangat penting sekali sebagai mekanisme kontrol dan mekanisme evaluasi, kemudian sehingga menjadi evaluasi dan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan terkait dengan PKM akan disampaikan oleh rekan saya Bapak Yoga. Padanya waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Revi yang sudah menyampaikan terkait materi yang kaitan dengan supervisi, dari mulai tadi tujuan, peran, fungsi supervisi di lingkungan pendidikan, dan insya Allah akan disempurnakan pula terkait tentang total quality management yang akan disampaikan oleh Pak Yoga. Selanjutnya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Revi. Mungkin saya akan sedikit membahas tentang total quality management. Pada dasarnya karena ada yang sudah mengelola pendidikan. Di sini total quality management adalah pendekatan manajemen berorientasi pada kepuasan pelanggan perbaikan berkelanjutan. Menurut Deming, prinsip utama total quality management meliputi fokus pada pelanggan, kedua kepemimpinan yang efektif, ketiga keterlibatan semua pihak, keempat perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, dan terakhir yaitu pendekatan berbasis data. Kemudian dari TKM itu ada kolaborasi dengan integrasi supervisi. Integrasi antara supervisi dan total quality management merupakan langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pengelolaan yang terstruktur dan berbasis perbaikan berkelanjutan. Supervisi berperan dalam membimbing atau memantau kinerja tenaga pendidik,
Sedangkan total quality management menyediakan kerangka kerja untuk memastikan setiap proses pendidikan berfokus pada kualitas dan kepuasan semua pihak yang terlibat. Kemudian ada strategi yang dapat diterapkan untuk mengintegrasikan supervisi dan TQM. Salah satunya yang pertama, perencanaan supervisi berbasis TQM. Supervisi harus direncanakan secara komprehensif dengan memanfaatkan prinsip-prinsip TQM. Hal ini bisa mencakup penentuan tujuan supervisi, pelibatan semua pihak, dan yang terakhir penyusunan indikator. Kemudian strategi yang bisa diterapkan yaitu pendekatan kolaboratif dalam supervisi. Integrasi supervisi dan TQM memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan semua pihak. Supervisor berperan sebagai fasilitator yang membantu guru memahami dan menerapkan prinsip-prinsip total quality management, seperti fokus pada siswa sebagai pelanggan utama. Salah satunya supervisi dilakukan dalam suasana dialog partisipatif, kemudian penggunaan teknik supervisi klinis, di mana supervisi dan guru bersama-sama mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang tadi sudah dibahas oleh Pak Revi. Kemudian strategi yang ketiga yang bisa diterapkan untuk mengintegrasikan supervisi dan TQM yaitu peningkatan kompetensi supervisi dan guru. Implementasi TQM dalam supervisi memerlukan peningkatan kompetensi baik bagi supervisor maupun guru. Langkah-langkahnya meliputi pelatihan supervisor tentang konsep TQM, teknik supervisi modern, dan penggunaan data untuk evaluasi. Kemudian ada juga workshop bagi guru atau IHT atau pembinaan ataupun mengikuti pelatihan-pelatihan. Kemudian terakhir ada pengembangan profesional secara berkelanjutan melalui seminar, pelatihan, dan studi banding. Selanjutnya ada yang keempat untuk menerapkan strategi dalam mengintegrasikan supervisi dan TQM. Penggunaan teknologi supervisi dan monitoring. Salah satunya teknologi informasi dapat digunakan untuk mendukung integrasi supervisi dan TQM. Apalagi zaman sekarang sudah revolusi industri 4.0. Itu sangat bermanfaat untuk melakukan supervisor. Salah satunya dalam penggunaan teknologi itu adalah penggunaan aplikasi berbasis data untuk memantau kinerja guru dan hasil belajar. Kemudian sistem manajemen mutu berbasis teknologi yang memungkinkan supervisor untuk melakukan evaluasi secara real time. Kemudian yang terakhir real time. Apa itu stupal? Bentar itu stupal. Selanjutnya selanjutnya yang terakhir yaitu penyebaran informasi terkait hasil supervisi dan rekomendasi perbaikan kepada guru melalui platform digital. Kemudian yang kelima dalam penerapan strategi mengintegrasikan supervisi dan TQM adalah evaluasi dan umpan balik yang sistematis. Supervisi berbasis TQM harus menekankan pentingnya evaluasi dan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Strateginya meliputi pelaksanaan evaluasi berkala terhadap kinerja guru dan efektivitas pembelajaran. Pemberian umpan balik yang konstruktif untuk membantu guru memperbaiki kelemahan mereka. Kemudian penyusunan laporan evaluasi yang transparan dan dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan. Silau ya Bapak Ibu, maaf. Kemudian yang terakhir dalam penerapan strategi integrasi supervisi dan TQM adalah penerapan budaya di sekolah. Integrasi supervisi dan TQM akan efektif jika didukung oleh budaya di sekolah. Hal ini melibatkan penanaman nilai-nilai kualitas kepada semua pihak, termasuk guru, siswa, dan staf. Kemudian ada peningkatan kesadaran akan pentingnya perbaikan berkelanjutan dalam setiap aspek pendidikan. Dan yang terakhir, pemberian penghargaan kepada guru dan staf yang berhasil mencapai atau melampaui target kualitas. Kemudian ada juga tentang implementasi supervisi berbasis total quality management. Yang satu ada perencanaan supervisi. Supervisor harus mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kualitas berdasarkan data empiris. Menurut Mulyasa, perencanaan supervisi harus disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan.
Kemudian yang kedua ada pelaksanaan supervisi. Supervisi harus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan guru dalam proses perbaikan. Menurut Robbins dan Coulter, prinsip utama total quality management seperti pelibatan tim sangat penting dan supervisi. Kemudian yang ketiga ada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Evaluasi kinerja guru dilakukan berdasarkan standar kualitas. Hasil evaluasi digunakan untuk menyusun program pembinaan. Menurut Juran, perbaikan berkelanjutan harus menjadi bagian integral dalam setiap proses supervisi. Kemudian ada juga kendala-kendala penerapan supervisi dan total quality management. Salah satunya adalah keterbatasan kompetensi supervisor dan tenaga pendidik. Banyak supervisor dan guru belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep dan prinsip TQM maupun teknik supervisi modern. Akibatnya, proses supervisi seringkali hanya bersifat administratif tanpa memberikan dampak signifikan pada kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua ada resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan merupakan kendala umum, terutama jika budaya kerja sebelumnya tidak menekankan pentingnya kualitas, atau jika guru merasa supervisi sebagai bentuk pengawasan yang membatasi kreativitas mereka. Kita sering menganggap supervisor itu seperti musuh. Kemudian yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Implementasi total quality management dan supervisi yang efektif baik dalam bentuk dana, banyak lembaga pendidikan yang teknologi tidak dapat memberikan pelatihan atau menjadi fasilitas yang memadai. Kemudian yang keempat ada kendala penerapan supervisi dan total quality management, yaitu kurangnya kepemimpinan yang visioner, kepemimpinan yang tidak mendukung inovasi dan tidak mampu memberikan arahan yang jelas dapat menjadi hambatan dalam mengintegrasikan supervisi dan TQM. Ini sering terjadi jika pemimpin sekolah tidak memahami pentingnya manajemen berbasis. Kemudian yang kelima, sistemnya evaluasi dan dalam beberapa kasus supervisi dilakukan secara sistematis tanpa ada kesinambungan dan evaluasi yang sistematis. Hal ini menyebabkan program berkelanjutan tidak berjalan dengan optimal. Sering kita ketahui bahwasanya jika sudah ada supervisi jarang untuk ditindaklanjuti. Hanya sekedar datang sekolah, pulang, sudah hanya sekedar formalitas, yang penting ada dan secara dadakan biasanya administrasinya juga. Kemudian kendala penerapan supervisi yang terakhir, kurangnya keterlibatan semua pihak. TQM menuntut partisipasi aktif semua pihak termasuk guru, siswa, orang tua, dan staf administrasi. Kendala muncul jika ada kurangnya koordinasi atau komunikasi antar pihak tersebut. Kemudian ada juga solusi yang bisa kita terapkan dalam supervisi dan TQM. Secara teori, meningkatkan kompetensi supervisi dan guru, mengadakan pelatihan intensif, mengadakan pelatihan tentang supervisi berbasis TQM untuk supervisor, kepala sekolah, dan guru. Pengembangan profesional berkelanjutan, memberikan workshop, seminar, studi banding terkait dengan mutu dan inovasi pembelajaran. Kemudian pemberian akses ke belajar, menyediakan buku, modul, atau platform e-learning tentang supervisi dan TQM. Kemudian solusi yang kedua, pola pikir tenaga pendidik, sosialisasi dan edukasi, mengadakan program sosialisasi untuk menjelaskan manfaat TQM dan supervisi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Menciptakan lingkungan kolaboratif melibatkan guru dalam perencanaan supervisi dan pengambilan keputusan sehingga mereka merasa dihargai dan menjadi bagian dari perubahan. Oleh karena itu senantiasa kita di sekolah jangan sampai ada guru senior dan guru junior. Tidak ada berkesinambungan, tidak adanya kolaboratif karena kita guru senior ya udah kita berikan semua senior. Jangan sampai ada yang seperti itu dalam pendekatan. Yang ketiga, kemudian mengoptimalkan pengelolaan sumber daya. Prioritas anggaran mengalokasikan dana pendidikan untuk pelatihan dan pembelian teknologi yang mendukung implementasi supervisi dan TQM. Kerjasama dengan pihak luar, menggandeng lembaga atau organisasi yang dapat memberikan dukungan finansial, pelatihan, atau teknologi. Apalagi sekarang sudah ada link management ya. Apalagi di sekolah SMK. Kemudian pemanfaatan teknologi efisien, nanti aplikasi atau perangkat lunak berbasis cloud untuk supervisi dan
monitoring. Yang keempat, memperkuat kepemimpinan sekolah, kepemimpinan visioner, meningkatkan kapasitas kepala sekolah dalam mengelola perubahan dan mengarahkan seluruh elemen sekolah untuk berkomitmen pada. Kemudian ada juga pendekatan kepemimpinan transformasional. Kepala sekolah harus mampu memotivasi, memberi inspirasi dan menjadi teladan dalam penerapan TKM. Ini bisa dijadikan acuan bagi kita untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian solusi yang kelima, konsisten evaluasi dan monitoring, membuat rencana supervisi yang terintegrasi, yaitu menyusun program supervisi yang terstruktur dengan indikator kinerja yang jelas. Kemudian evaluasi berkelanjutan, monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan TKM dan supervisi untuk memastikan perbaikan berkelanjutan. Penggunaan teknologi untuk monitoring, yaitu memanfaatkan aplikasi digital untuk mencatat hasil supervisi dan merekomendasikan tindak lanjut. Apalagi sekarang sudah ada Culinja dalam supervisi, sehingga bisa gampang untuk memonitor melalui teknologi dan memanfaatkan aplikasi digital. Kemudian yang terakhir yaitu solusi dari penerapan supervisi dan TKM adalah melibatkan semua pihak secara aktif. Peningkatan komunikasi, mengadakan forum diskusi atau rapat rutin untuk melibatkan siswa, orang tua, guru, dan staf dalam pelaksanaan TKM. Kemudian membangun komitmen bersama, menandatangani fakta integritas atau kesepakatan bersama tentang komitmen pada kualitas pendidikan. Kemudian pemberian penghargaan apresiasi kepada guru dan staf yang berhasil menerapkan TKM dan menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian ada juga dampak dari solusi yang bisa diterapkan dalam supervisi dan TKM. Salah satunya adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, terwujudnya budaya kerja yang kolaboratif dan inovatif. Yang ketiga, efisiensi dalam pengelolaan sumber daya pendidikan. Dan yang terakhir, kepuasan semua pihak yang terlibat, baik guru, siswa, maupun orang tua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya, mohon maaf, saya akan kembalikan kepada moderator, Pak Haji. Ya, terima kasih pada Pak Yoga yang sudah mengutarakan terkait tentang total quality management yang begitu universal. Apa yang disampaikan oleh Pak Yoga terkait tentang tadi TKM, di mana di antaranya TKM itu berkaitan dengan proses meningkatkan kualitas layanan, kemudian perbaikan berkelanjutan, pelibatan semua pihak, fokus pada hasil, ya, ending di kemudian hari, dan pengelolaan dengan efisien mungkin. Bapak Ibu, mungkin di antara pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Revi terkait tentang supervisi dan Pak Yoga terkait tentang manajemen, misalkan ada yang perlu didiskusikan, silakan. Mungkin ada tambahan. Mangga. Siapa? Segment of the match question. Question. Kan tadi dari awal sampai dia sudah mengerti ya alhamdulillah. Cuma ini menjaga keistiqomahannya. Jadi mungkin kita realisasinya ke depannya itu harus bagaimana. Kenyataan di lapangan kata Pak cuma formalitas, sakralitas dan lain sebagainya. Jadi menjaga keistiqomahan supaya terrealisasi antara pendidikan dan hasil itu atau bagaimana. Itu yang pertama. Kalau kita berbicara antara kenyataan dengan fakta, memang ini apa? Kadang-kadang kalau kenyataan kan apa sama aja ya. Apa deh? Biar aja lah. Pada sebulan gue. Enggak, dalam kasus ya. Kenyataan dalam DCM itu karena kan kita membahas dalam tangan adalah siswa. Nah, pas tadi Pak Revi membahas tentang rapat pleno itu dalam rapat pleno itu menjaga itu adalah beban psikologis kita. Apalagi saya sebagai Jadi blundernya ke orang dari Taikun kumaha. Segi lain kita kadang-kadang guru yang lain nggak usah nanti dari kecukupan sosial bagi siswa yang rajin ada aturan walaupun mungkin merah harus
ditingkatkan gimana? Terus kenyataan waktu kemarin aja waktu ujian KKN kan sekarang pakai aplikasi, anak-anak pada ribut itu di rumah baru nomor 17 aja ini sudah ngomongin bagaimana kita belum paham tentang aplikasi baru sekarang aplikasi itu diterapkan di sekolah karena harus berbasis yaitu KKN kalau menjaga itu bagaimana solusinya mohon dengan sangat karena kita sebagai pendidik menciptakan anak yang soleh-soleha dan kita yang mencari ilmu pada anak-anak solusi dan masalah supaya dengan dari akademik dan mahasiswa yang kurang baik. Langsung lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik materi supervisi dan ini ya. Ini nyambungnya sama Abu Haji. Ini kan kalau cara ini kaitan dengan sebuah proses pendidikan. Kemudian kalau nanti dengan itu mutu ya, khusus ini mutu lulusan. Kalau tadi berbicara realitas hari ini kan kaitan dengan peristiwa yang memang kita saksikan hari ini ya, yang berkalian dengan lulusan. Jadi orang-orang hari ini itu berarti menggambarkan lulusan beberapa waktu ke belakang. Nah, kemudian kalau dilihat secara wabil khusus ini kayak terjadi di band gitu kan, itu secara internasional ternyata wabil khusus di Indonesia ini kan satu ya besar. Jadi ketika dibandingkan dengan Vietnam, lebih keislamannya sangat tidak tinggi ya. Jadi Indonesia. Kemudian remaja yang paling gemar main game gitu, online gitu. Ini hari ini. Nah kemudian sangat banyak pegawai termasuk oknum tentunya ya, guru, kakak terkena dengan pinjol. Artinya ini bagaimana? Untuk lulusan yang mutu bermoral, lulusan itu mungkin dengan adanya hasil lulusan ini dari ini kita tangani karena kita punya tanggung jawab sebagai yang pendidikan sendiri proses penyadaran mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Jasa. Terakhir ketiga Pak An tadi, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak supervisi dan ini adalah penciptaan sistem di tracking, efisien dan tentunya adalah berorientasi pada kualitas. Bagaimana tanyanya bagaimana implementasi ataupun penerapan ya supervisi dan TKM ini sedia dan sekata berjalan dengan baik di lembaga pendidikan baik di madrasah atau sekolah. Mungkin saja bagaimana apa penerapannya, implementasinya agar yang saling menguatkan antara supervisi dan TKM di lembaga. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih. Dah. Cukup Pak. Udah 3 pertanyaan. Bukan bertanya. Boleh. Coba menjawab.
Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan. Mana Bang? Alhamdulillah ada saya bangga nyangakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sedikit meringankan Pak Haji. Mudah-mudahan besoknya ini terkait dengan menjaga kehidupan. Jadi saya pernah diberikan jawaban itu oleh guru. Mudah-mudahan bisa sama-sama menjawab. Jadi kata beliau, kalau mau istiqomah, cintalah Allah. Kenapa? Cirinya istiqomah itu anggar. Kenapa? Karena Allah itu ayat sakapun gitu. Setuju. Di anggar untuk Allah ayat. Alhamdulillah karena Allah berarti kita pun berbuat akan selalu menjaga kontinuitas dan setiap aktivitas yang dilakukan sekolah. Ya, ini kan secara umum tidak cuma sekolah, tapi sekolah. Nah, fenomena yang terjadi di sekolah, apakah itu ada pengawas atau ada kepala sekolah? Kalau kita pernah rumahnya, apa kalau urusan kapal kayak sakapun pulang suka kapangan, hal itu menjaga tetap meniatkan segala aktivitas itu karena Allah supaya ya terjadi kontinuitas. Sejauh mungkin sisanya mah pertanyaannya masih banyak. Ya. Atur Sami-sami. Selain tadi jawaban dari Pak Hendra, nanti akan disampaikan pula oleh Pak Repi ya. Ini tambahan juga Bu Haji. Tadi kalau menurut Pak Hendra agar kita itu istiqomah, ajeg lah ya. Istiqomah itu ajeg dalam posisi yang sesungguhnya. Ya, maka ada analogi atau mana anggar. Tadi kan karena Allah itu sejiga orang sekapeng ayah, sekapeng daek, sekapeng henteu. Kadang daek, namun ayah pimpinan. Ya, namun pimpinan mah biasa weh. Gitu. Abdi ya namanya. Ntar ya bawanya mualah, mati beda. Nah kalau saya memahami bagaimana untuk menjaga keistiqomahan itu ya ada yang menjadi ini viral ya M yang pertama adalah mujahadah ya bersungguh-sungguh tanamkan dalam diri kita ini tadi teh akan supaya nanti apa ya tanamkan jiwa pribadi kita bahwa kita ini diawasi ya diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang maha gitu. Nah kemudian senantiasa muraqabah yang kedua ya maaf muqarrabah senantiasa mendekatkan diri pada yang maha kuasa. Nah, kaitan yang di sekolah ya kita memberikan pelayanan yang terbaik baik kepada murid ataupun termasuk kepada pimpinan karena sebagaimana ilmu yang kita dapati dari Prof. Kumu ya apa yang kita berikan itu tentu pasti akan kembali pada kita ya jadi hakikat dari akhlak ataupun kepribadian seseorang itu sejauh mana melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah oleh karena itu agar kita bisa istiqomah berikanlah pelayanan yang terbaik ya itu mungkin selanjutnya Pak Revi ada tambahan ya tentu apa namanya konsisten itu memang bukan hal yang mudah ya. Gitu. Manakala tidak ada kesamaan pemikiran, tidak ada kesamaan pemahaman. Sehingga dalam hal untuk kita supaya bisa konsisten dalam hal melakukan supervisi itu memerlukan pendekatan yang konsisten, terencana dan berbasis komitmen gitu. Apalagi dalam hal ini kan kalau dalam kemarin dalam sistem kurikulum merdeka gitu kan supervisi itu kan dilakukan oleh kepala sekolah itu setidaknya satu semester satu kali. Nah, karena memang berbasis sistem kemudian itu harus yang harus terkontrol misalnya pamidina naon dina PMM kan kedah aya midahnya. Jadi guru ada observasi kepala sekolah harus melakukan observasi kepada guru ketika mengajar yang kemudian si penilaiannya itu harus di-upload di PMM gitu.
Jadi ada supervisi kelas, termasuk dengan supervisi administrasi juga. Nah, salah satunya mungkin bisa menjadi satu solusi. Yang pertama mungkin melalui sistem. Nah, melalui sistem yang memang secara terintegrasi secara nasional, kemudian ini menjadi satu tuntutan. Gitu. Kemudian juga guru diharuskan untuk senantiasa belajar. Ya, salah satunya kemarin dengan adanya program pemerintah melalui PMM, guru itu harus selalu senantiasa melakukan terus-menerus pembelajaran secara mandiri. Gitu. Sehingga diharapkan melalui upaya pembelajaran mandiri secara terus-menerus ini diharapkan menjadi perbaikan terhadap kualitas pengajaran dan juga manajemen yang ada di dalam sekolah. Kemudian di samping itu juga seperti yang dikatakan tadi, tentunya sebagai seorang pimpinan sangat penting untuk membangun ikatan emosional dengan bawahan. Dalam hal ini kepala sekolah ataupun pengawas sangat penting untuk membangun ikatan emosional dengan guru. Sehingga dalam menjalankan manajemen sekolah, dalam melakukan setiap evaluasi, jadi guru itu tidak merasa tertekan gitu. Karena memang ikatan emosionalnya sudah terjalin. Sudah biasa sehingga tidak terlalu tegang dan tidak horor. Dan penting sekali kepala sekolah untuk memiliki visi yang jelas. Kepala sekolah yang visioner. Kalau di lembaga pendidikan saya, gitu ya, di SD saya itu, jadi selain daripada supervisor atau supervisi, gitu, biasanya karena kita punya yang namanya kombel ya, kelompok belajar. Jadi kita melakukan kumpulan diskusi ya berbagi hal positif, dengarkan sejawat gitu ya. Nah, kita melakukan itu, kemudian setiap kelas itu memberikan menyatakan satu permasalahan yang ada di kelas. Misalnya kelas 1 punya permasalahan apa, kelas 2 punya permasalahan sampai kelas 6. Kemudian bagaimana solusinya dibahas secara bersama-sama. Itu kita melakukan karena pertama itu kita memang tuntutan juga dari PMM. Karena kan minimal untuk PMM itu ya untuk satu kegiatan kombel itu kan harus 3 kali melakukan kegiatan. Ya, kemudian ini menjadi satu kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus karena memang ada tuntutan awalnya kan karena tuntutan kita butuh poin untuk bisa melewati PMM gitu. Awalnya seperti itu. Dan untuk poin yang memang yang paling besar ya kita bikin kombel gitu atau kelompok belajar. Nah, kelompok belajar ini kita bisa dapat poin besar, ternyata bukan hanya bikin saja tapi harus ada kegiatan yang memang berjalan. Ya akhirnya mau tidak mau kita jalankan kegiatannya. Salah satunya adalah tadi supervisi kelas gitu oleh kepala sekolah, kemudian kita mengadakan satu berbagi hal positif, kemudian dalam satu diskusi kita sharing terkait permasalahan dan sebagainya. Kemudian kita juga senantiasa melakukan pelatihan yang outputnya kemarin sekolah dasar kami itu mengadakan webinar yang sifatnya nasional sebanyak 2 kali. Dan pematerinya baik pematerinya dari guru sama guru ya ataupun dari internal, tapi dari gurunya ada. Nah, bagaimana kemudian guru ini bisa menjadi pemateri dalam webinar tersebut? Ya tentunya harus mengembangkan diri melalui diskusi, melalui supervisi. Kepala sekolahnya bukan, cuma memang kepala sekolahnya dia sangat visioner sekali gitu. Sehingga ya kemarin juga alhamdulillah dia menjadi dia kepala sekolah itu punya target. Jadi targetnya bagaimana kemudian sekolah kami itu menjadi sekolah percontohan di Kecamatan Samarang. Itu visinya, sehingga memang kegiatan itu kombel dilaksanakan terus-menerus melalui pertemuan supervisi yang secara rutin, baik supervisi yang terpimpin oleh kepala sekolah maupun melalui diskusi-diskusi yang dilaksanakan oleh guru gitu. Melalui wadah kombel itu. Awalnya karena memang ada tuntutan, pada akhirnya karena keseringan menjadi sebuah kebiasaan. Ya, gitu intinya. Itu mungkin. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu, izin Ibu dosen karena waktunya tinggal 30 menit lagi, 28, apa mau langsung sama Ibu atau kita? Diselesaikan dulu aja semua jawaban ininya, Pak.
Oh, maaf. Ya, ya. Untuk selanjutnya, tadi pertanyaan yang kedua Ibu Haji Yoyo tentang dinamika yang terjadi tatkala mau menaikkan kelas ya, itu memang kita rasakan secara umum oleh Bapak Ibu guru tatkala menemukan ada siswa yang maaf ya, secara akademik atau betul tidak layak untuk naik ke jenjang kelas berikutnya, baik dinilai secara akademik punten karena nilainya doremi ya gitu. Anu kedua akhlaknya yang amoral ya, akhlaknya amoral atau kurang beretika. Jadi penilaian akademiknya begitu rendah, ya non akademiknya juga sama begitu. Nah, bagaimana mengatasi hal tersebut? Itu akan menjadi blunder kepada Bapak Ibu guru dan umumnya kepada sekolah tersebut. Nah, betul. Ya betul sih ya. Baik untuk siswa ya, kecemburuan sosial ini begitu kompleks permasalahan yang akan terjadi begitu. Nah, maka ada beberapa langkah Bu Haji. Yang pertama, biasanya ya mungkin ini secara umum sebelum kita melaksanakan kenaikan atau pasca PSAS ya, sekarang siswa yang sedang PSAS ya, itu ada rentang waktu setelah kita mengevaluasi, menilai, kita kasih ya ada proses remedial. Ya remedial itu secara akademik. Ya kita berikan kesempatan secara akademik untuk meremedial terhadap nilai-nilai kekurangan yang ada, begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan asesmen, ya, asesmen berbasis kompetensi. Ini fokus pada keterampilan dasar yang perlu dikuasai siswa sebelum naik kelas. Ada istilah begini Bu, ya asesmen begini. Kira-kira ini anak kelebihannya apa? Ya ada istilah mungkin sebagai pengganti lah nambah-nambah nilai. Nambah-nambah nilai ya bentuk asesmen kira-kira lah gitu. Mungkin adalah kita husnuzon anak ini punya kelebihan yang lain ya, kayak mungkin bikinlah makalah ataupun clipping atau karya tulis ya, ataupun menulis huruf hijaiyah atau alam salah satu surat gitu kan, daripada henteu teuing gitu kan Bu ya. Itu secara akademisnya. Kemudian dukungan tambahan, kita libatkan guru pendamping atau tutor yang dapat menjadikan bahan sumber tambahan penilaian. Jadi bagaimana menurut guru yang lain? Misal umpamanya kita sebagai guru utamanya, guru pamongnya, kita minta informasi secara objektif. Mungkin ada kelebihan di bidang materi yang lain, yaitu mungkin sebagai satu tambahan. Begitu Ibu, Pak Repi, Pak Yoga, silakan. Bapak Ibu semuanya bertambahan. Enggak. Ya. Mic-nya dibuka Bu. Maaf ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak, bahwasanya penilaian itu tidak hanya terfokus pada penilaian akademik saja. Ternyata tadi kita akan membuat asesmen sejauh mana si anak itu memiliki keterampilan lain selain akademis. Saur paripaos sama orang yang mah sesahnya memiliki kadar keterbatasan. Nah, kenapa adanya proyek P5 itu ya? Nah, itu di antaranya itu penguatan tersebut untuk menilai salah satu siswa yang mungkin secara akademisnya sulit untuk diandalkan, tetapi ketika si anak dilibatkan dengan praktik membuat sesuatu atau apalah gitu ya, muncul misalkan. Nah, itu penilaian salah satunya. Dan hal yang lain juga Pak Haji bisa akhlaknya bagaimana mungkin ya. Anaknya bagaimana, atau kita pandang di luar sekolah misalkan dia punya kegiatan apa gitu kan, itu berbagai hal lah untuk dipertimbangkan. Nah tapi jangan lupa bahwasanya kita akan melakukan sosialisasi atau misalkan pendampingan terhadap orang tuanya juga ya, komunikasi baik dengan orang tua yang bersangkutan ataupun dengan orang tua yang lainnya ya, bahwasanya tidak boleh ada kecemburuan berhubung dengan ada kebijakan ya, kebijakan baik itu secara formal ataupun kebijakan yang ada di dalam lembaga tersebut. Jadi insya Allah tidak akan ada kecemburuan, itu pernah dilakukan. Kemudian diakui juga bahwa keberhasilan anak itu tidak bisa diukur hanya dengan satu ketika ulangan hari itu ataupun dengan ketika
yang hubungannya dengan akademis lah ya. Bahasa ribetnya. Ya, itu saja Pak Haji, Sip, sip, sekedar mantap, penguatan mantap, dan ya. penambahan. Mohon maaf ya. Atau nuhun, Bun. Betul, betul. Silakan, ada tambahan atau lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak, ya, dari Pak Haji Asep. Ini diantaranya melihat dinamika yang terjadi di dunia perjudian, bahwa sungguh ironis sekali ya, bahwa Indonesia ini merupakan muslim terbanyak di dunia, ya. Tetapi beberapa hal yang menjadi bahan ya evaluasi bagi diri kita sebagai seorang muslim, terutama sebagai pendidik atau mungkin itu muadib, mubalik dan sebagainya. Judi online begitu marak. Bahkan bukan hanya sebatas masyarakat biasa di kalangan SDM-nya rendah, bahkan ini punten-punten ini menjadi isu publik di kalangan dewan juga kan, DPRD, DPR provinsi, bahkan pusat, bahkan pun APK, para penegak hukum pun seperti itu. Nah, mungkin selain ada solusi, Pak Repi, silakan solusinya bagaimana? Enggak? Ini tentang karakter kan ya diulang Pak ya. Jadi bagaimana agar penguatan siswa ataupun para peserta didik ini bisa jauh dari perbuatan-perbuatan yang terjadi di era sekarang ini. Nah, mungkin itu Pak Revi ya. Ya. Boleh saya mencoba untuk menjawab ya Pak Haji. Yang pertama ini penguatan karakter Pak Haji. Ya, kita mendengar ya alhamdulillah Pak Menteri kita sudah mengumumkan bahwa di era sekarang ini, di masa kepemimpinan Pak Abdul Muti, kita akan kembali ke pendidikan karakter. Ini sangat pakat ya, kembali kepada karakter atau akhlak. Karena akhlak ini salah satu di antara modal yang paling utama. Kalau kita lihat dalam Quran surat 14 ayat 25, di sana itu ada kekuatan tauhid ya, kalimatin thayyibatin. Di antara penjelasan ayat tersebut mungkin Pak Haji lebih paham. Nah, kaitan dengan teori pendidikan bahwa antara adab dan ilmu yang sekarang viral ya itu yang kemarin viral ya Tuhan itu. Jadi ada korelasi antara ilmu dan adab. Kemudian ada pertanyaan apakah ilmu dulu atau adab dulu? Nah, ilmu dulu atau adab dulu? Gitu Bu Haji. Nah, itu Bapak, itu kolaborasi yang tidak dipisahkan. Nah, bagaimana untuk membentengi hal yang tadi baik itu di online ataupun judi slot dan ada istilah Bang Emo ya. Karena yang pertama tadi penguatan akhlaknya, karakternya, ideologinya, tauhidnya rendah. Maka yang pertama, solusi yang pertama ya adalah penguatan pendidikan karakter ya yang berbasis kepada nilai. Kemudian program pembiasaan ya, program pembiasaan. Jadi tidak hanya sebatas sakralitas wungkul. Ya, ada istilah kontinuitas dan bahkan mungkin ya itu sebagai pendidik bisa memberikan uswah ya. Sekalipun ya, dari itu pastilah ya wae Ari biasma aya wae serahna gitu kan awi sa aya wae bingkeungna gitu kan sakebon aya wae gitu kan bingkeungna minimal kita memberikan yang terbaik atau tadi bahasa Abu Haji kita istiqomah aja memberikan yang terbaik. Kemudian yang ketiga jadikan kita sebagai role model di lingkungan pendidikan. Upami pribadi dan pasai, jadi apa yang disampaikan oleh Muhammad Abdul untuk membangun tatanan negara yang kuat, maka libina dimulai dari pribadi yang soleh,
Kemudian yang kedua dimulai dari keluarga yang soleh. Dan yang ketiga dimulai dari masyarakat yang soleh. Artinya, tatkala pribadinya baik, pribadinya berakhlak, misalnya mau abot-abot teuing pangidannya segala problematika yang terjadi di masyarakat. Nah, mengapa sekarang ini terjadi? Punten. Tadi seperti itu karena banyak sekali pribadi-pribadi yang kurang baik. Maka oleh karena itu kita kembali lagi yang mudah-mudahan di bawah pimpinan Pak Prabowo dan Pak Budi ya Indonesia Pak Agus Sakur, ya dan Pak Sakur, Pak Bupati kita, Pak Rektor kita, mudah-mudahan Garut makin maju ya, makin maju ke arah yang baik. Boleh nampaknya tadi yang saya dengar itu baru dari satu aspek dari 3 aspek ya menjadi hal pokok sesuai dengan yang diaturkan oleh Rasul kita bahwa manro amin tumun karor kalau itu biadi membuat paji anu ku urang tadi dibahas mah teman muka dua wa illam yastati pabilisani urang buru-buru teu bisa langsung habek. Jadi sesungguhnya yang lebih kuat itu ada di kebijakan kalau biadi kalau kekuasaan kan kudu ngalaukir makanya tadi yang disebutkan seperti adanya Pak Prabowo kemudian Sakur itu tentunya punya kebijakan untuk memperkuat apa yang dikatakan oleh kita kaum guru ya kalau untuk sekarang itu ayat bisa keutamaan murid dan syukuran kurang terjerumus sebagai kurang terjerumus hidayah di Allah kudu disyukuri ulah sombong saya penuluan budi bukan modal. Jadi paling tidak kita bersyukur dengan keadaan ini kita tidak terjerumus. Kalau kita di sekeliling kita terjerumus disadarkan, tapi tong sombong, kena orang teka dukungku. Ya tapi mudah-mudahan kita tidak terjerumus itu betul-betul itu dapat hidayah dari Allah. Tapi paling tidak itu 3 itu yang harus dibagi tugas. Yang paling penting yang memegang kekuasaan tuh mangga di emota kebijakan supaya seperti sama dibikin seorang teh judi online aya tempat lokalisasi nya tanpa aja kemarin kasino ya itu dilokalisir tapi judo diharamkan itu kan salah satu upaya yang dilakukan oleh yang punya kekuasaan apa biadi gitu tak orang karet ukur bisa nih gitu paling tidak kolbi banyak itu saja itu menurut Pak Hendra. Ibu karena waktunya ini habis beberapa menit. Ini pertanyaan yang ketiga, pertanyaan dari Propaan ya. Di antaranya bagaimana mensinergiskan antara supervisi dengan TKM. Selalu akan disampaikan oleh Pak Repi. Jadi supervisi itu ada terkait dengan bagaimana proses penilaian, kemudian proses evaluasi dan proses perbaikan secara terus-menerus. Sementara TKM atau Total Quality Management adalah bagaimana kemudian manajemen segala upaya dan segala hal itu dilakukan untuk kepentingan lembaga, dalam artian manajemen itu adalah sebuah usaha terhadap suatu tujuan gitu ya kan gitu. Kemudian diintegrasikan dengan TKM adalah bagaimana kemudian segala sesuatu upaya yang ada dilakukan secara sadar terhadap apa yang menjadi tujuan dan visi dan misi. Sehingga dalam artian visi dan misi atau supervisi yang dilakukan harus diorientasikan bagaimana pada kebutuhan tujuan yang menjadi tujuan dalam sebuah lembaga. Ya tentunya untuk melakukan hal tersebut diperlukan sinergi secara terus-menerus, kemudian diperlukan integrasi yang harmonis
antara proses pengawasan, pembimbingan, dan pengelolaan kualitas secara menyeluruh. Dalam artian, proses ini diperlukan secara konsisten, kemudian baik dari pengawasan, kemudian pembimbingan, pengelolaan, harus secara sadar. Dalam artian sadar itu segala upaya ditujukan pada satu titik gitu. Jadi sadar. Jadi bukan hanya sekedar melakukan ritualitas saja. Misalnya pengawasan hanya untuk memastikan bahwa memang itu berjalan saja. Kemudian pembimbingan bukan hanya dibimbing saja, tapi memang segala pengawasan, segala pembimbingan, segala pengelolaan itu harus difokuskan pada satu tujuan, satu titik. Intinya begitu. Apa titik itu ya? Yang menjadi tujuan lembaga, tujuan pendidikan, dan segala daya, segala upaya harus dikerahkan ke arah sana. Intinya begitu. Tuh. Ya. Mudah-mudahan puas ya Pak Ani. Mudah-mudahan kalaupun sudah puas, mohon maaf karena bukan alat puas ya. Tidak nggak usah makin. Ya, Ibu Dokter, itu mungkin yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi bahan tambahan ya. Jadi ragi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ataupun ada kekurangan, kesalahan, kalaupun itu keterbatasan ya, kefakiran kami semua. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau saya menyampaikan statement, apakah bisa terdengar sampai ke belakang sana? Jelas, Bu? Jelas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apresiasi untuk Bapak Ibu semua ya pada karena hari ini adalah kuliah penutup untuk supervisi. Untuk supervisi karena kedepannya nanti akan lanjut dengan evaluasi. Dan diakhiri atau pamungkasnya adalah terkait dengan total quality management. Yang mana seperti yang disampaikan oleh materi tadi sudah cukup jelas ya. Bahwasannya total quality management ini adalah memang sebuah konsep. Awalnya ini dulu kan ada di konsep ekonomi, di konsep bisnis, di mana kalau memang bisnis kan terlihat dan terasa bagaimana hasilnya, bagaimana pencapaiannya, bagaimana apakah pembelian bisa berulang atau tidak, bagaimana kepuasan pelanggan itu terlihat dari loyalitas pelanggan dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya diterapkan dalam berbagai aspek termasuk dalam pendidikan. Sedangkan pendidikan itu kan investasi jangka panjang, tidak bisa secara instan. Kita rasakan dampaknya atau hasilnya, itu butuh proses yang cukup panjang. Nah, di sini adalah ada beberapa hal yang memang harus kita menjadi concern. Kita menjadi concern adalah bahwa dalam sebuah organisasi yang namanya manajemen itu semua harus bergerak sesuai dengan porsi atau rodanya masing-masing, sesuai dengan tupoksi. Nah, itu yang tidak kalah penting. Dan ini ada kendalinya ada di siapa, tentunya ada di pimpinan. Makanya pimpinan itu salah satu kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah itu adalah kompetensi manajerial. Nah, ketika kompetensi manajerial ini dimiliki oleh seorang pimpinan, maka pimpinan itu harus mengusahakan, mengupayakan bagaimana seluruh roda itu harus berputar dengan baik. Nah, berarti di sini kan Bapak kita itu sebagai pimpinan itu harus paham, harus evaluasi diri terlebih dahulu, harus analisis SWOT terlebih dahulu. Kita kekuatannya ada di mana, sumber daya kita yang kita punya seberapa, apakah itu SDM-nya punya orang-orang yang ahli dalam bidang apa, kemudian kemampuan keuangan kita sebesar apa, kemudian juga bagaimana keinginan pelanggan itu yang cukup kita harus pahami juga. Makanya ini dibutuhkan ada komunikasi, ada masukan dari orang tua, dari stakeholder, karena yang kami rasakan khususnya semakin tinggi pembiayaan sebuah sekolah, maka tuntutan pun akan semakin besar dari orang tua. Karena orang tua memikirkan bagaimana, kita harus memikirkan bagaimana orang tua puas dengan pelayanan kita, dengan proses yang kita lakukan. Karena apa? Karena prinsip bisnis salah satunya melalui TKM ini adalah kita harus paham terhadap keinginan pelanggan kita seperti apa.
Nah, masing-masing sekolah itu punya karakteristik yang berbeda. Itu biasanya kita ada menganalisis ini dalam ranah kurikulum. Dalam ranah kurikulum, kita menganalisis, kemudian kita menentukan capaian yang ingin dicapai, dan kita sekali lagi harus paham siapa pelanggan kita dan siapa dan bagaimana karakteristik mereka dan bagaimana cara membuat mereka puas. Nah, kita semua di sini tentunya kalau misalkan ditanya ingin jajan bakso, pasti beda-beda. Mungkin Bu Syifa mah pengen baksonya yang menurut Bu Syifa mah bakso yang 5.000 juga cukup, yang ada di ujung di warung sana itu terasa nikmat. Karena memang standar Bu Syifa pengen yang seperti itu enaknya. Nah, kalau Pak Aan mah jajan baksonya itu harus yang di ruangan ber-AC. Harus yang walaupun nggak peduli rasanya seperti apa misalkan, tapi ingin kenyamanan, ada yang seperti itu. Ada juga yang ingin merasa puas itu ketika membelanjakan sesuatu hal yang mahal karena gengsi ada di situ dan lain sebagainya. Nah, itu semua terjadi dan ada di lingkungan kita. Jadi kita itu harus paham apa yang menjadi kepuasan pelanggan kita, itu yang tidak kalah penting. Karena bagaimanapun juga kalau misalkan kita membuat sekolah yang sedemikian rupa, semahal apapun misalkan, tapi kalau pelanggan kita tidak ada ya percuma. Begitupun juga ketika memang kita menggratiskan sekolah, tapi keinginan orang tua tidak begitu juga percuma. Karena apa? Masing-masing dalam pelanggan kita tidak akan ada yang merasa terpuaskan. Makanya kita butuh untuk selalu mendapatkan insight, masukan, ada evaluasi. Makanya dalam manajemen itu ada PDCA, Plan, Do, Check, Action. Kemudian evaluasi secara berulang. Nah, ini TKM ini adalah evaluasi secara terus-menerus. Jadi semua itu selalu dalam berbentuk lingkaran. Namanya lingkaran itu tidak ada ujungnya. Karena ini akan terus-terus merupakan sebuah proses. Nah, kembali lagi tadi kepada pimpinan, mau program sebagus apapun yang dirancang, mau kita punya SDM sebagus apapun di bawah, mau kita punya dana sebesar apapun, sumber daya sebesar apapun, kalau pimpinan tidak bisa mengintegrasikan, tidak bisa menggerakkan, kemudian tidak bisa mengatur dengan sebaik-baiknya, maka mustahil tujuan dari lembaga itu dapat tercapai. Atau sebagus apapun kita, tapi kita tidak dapat memuaskan pelanggan, maka juga akan sulit. Nah, itulah Bapak dan Ibu dalam hal ini tentunya dibantu dengan supervisi adalah untuk tetap mengecek bahwa kita berada jalur yang benar, pada rel yang sebenarnya, bahwa tujuan kita masih harus sama, selaras, seimbang, kemudian dan memastikan seluruh komponen yang ada di bawah di organisasi yang kita punya itu bergerak seluruhnya. Nah, makanya sekarang dalam kurikulum Merdeka itu semua itu harus selalu dilibatkan, baik itu keinginan siswa, karena siswa juga termasuk pelanggan. Keinginan siswa, kemudian juga keinginan orang tua. Orang tua kan biasanya memilih nih, masa-masanya orang tua sekarang sedang memilih. Ya, sekolah ini punya program apa, bagaimana, dan lain sebagainya. Nanti ada wawancara ketika PPDB. Nah, di situ kita ada bargaining dan juga kita ada saling mengetahui, memahami, oh ternyata orang tua teh inginnya begitu. Oh ternyata orang tua sekarang mah inginnya begini. Nah, karena sekarang mah orang tua itu tidak apa ya, tidak harus selalu terfokus pada aduh kita tuh jadi serba nggak enak mau bikin program nggak enak takut kemahalan, tapi ternyata ketika orang tua dilibatkan diajak komunikasi ternyata mereka support, bahkan mereka mungkin ekspektasinya lebih dari apa yang kita harapkan gitu kan. Jadi itulah kenapa harus selalu melibatkan orang tua karena mereka adalah pelanggan kita. Kemudian evaluasi secara berkala lakukan. Ada apakah melalui Google Form misalkan setiap kita membuat program apa yang harus dibenahi, apa yang harus diperbaiki. Nah, disitulah letak kita mendapatkan feedback dan juga kita tentunya akan melakukan perbaikan. Itu karena memang TKM ini tentunya adalah yang berpengaruh itu adalah proses dan juga hasil. Konsisten tadi yang disampaikan juga itu penting. Nah, makanya inilah yang harus kita bangun sekarang itu adalah bagaimana berkaitan dengan disiplin positif. Disiplin positif itu betul-betul harus kita bangun karena apa? Dengan disiplin positif kita akan menghadirkan sebuah roda organisasi iklim komunikasi yang baik karena apa? Kita tidak akan
takut pada hukuman, kita tidak akan tergiur pada sanksi, pada reward. Karena apa? Karena kita sadar semua akan tupoksi masing-masing. Karena dengan disiplin positif kita dikuatkan, semua akan berjalan sesuai dengan tupoksinya. Itu yang harus kita tanamkan. Kalau Bapak dan Ibu gurunya sudah menerapkan disiplin positif dengan baik, maka nanti ini lambat laun juga akan kita sama-sama terapkan kepada peserta didik. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz, bahwasannya apa yang kita gali hari ini adalah hasil dari pendidikan sebelumnya. Nah, ini yang kita rasakan saat ini ya seperti itu. Begitupun juga peserta didik kita nanti. Kita itu sedang berinvestasi pendidikan yang cukup besar gitu kan. Hasilnya kita tidak akan lihat sekarang, tapi bagaimana kita membentuk para peserta didik kita nanti akan menjadi orang yang seperti apa. Nah, dengan diterapkan disiplin positif, maka mudah-mudahan akan membentuk jiwa-jiwa atau kepribadian-kepribadian yang memiliki integritas tinggi, kemudian juga bertanggung jawab, dan tentunya kalau kita sebagai umat Islam tentunya akan paham dan juga akan taat pada ajaran Allah. Tidak semata-mata karena kita takut akan neraka atau menginginkan surga, tapi memang semata-mata bahwa kewajiban manusia di bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridhonya. Itu Bapak dan Ibu sebagai tambahan dari saya tentunya. Dan saya juga berharap, nah ini mulai dari kita sendiri, saya selalu mengingatkan Bapak dan Ibu ini sudah pertemuan ke 9 ya, 7, 8, kita selalu membahas tentang supervisi. Nah, piraku atuh teu aya probihan mah. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Apalagi tadi kan Bapak dan Ibu sendiri yang saling menyampaikan beserta dalil-dalilnya. Nah, sebagaimana yang tempo hari Bapak Ibu lakukan, bahwa menunjuk itu adalah 1 ke depan, dua jari ke depan, 3-nya ke kita. Makanya Bapak dan Ibu, ifda binasi mulai dari diri sendiri, silahkan Bapak dan Ibu melakukan perubahan sebisa mungkin, mulai dari disiplin positif, kuatkan lagi bahwa kita itu adalah para pendidik, bukan hanya untuk mencari nafkah dalam hal mendidik ini, tapi memang betul kita menjiwai bagaimana kita mendidik ini supaya melahirkan generasi-generasi yang sesuai dengan yang kita harapkan tentunya. Baik, itu Bapak dan Ibu, karena ini merupakan perkuliahan penghujung, dan terima kasih sekali lagi atas seluruh partisipasi aktifnya, walaupun tidak semuanya ini ya, masih aya we nu diem-diem bae ini, keep silent atau silent readers, tapi mudah-mudahan lah apa sedikit banyaknya Bapak dan Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu pelajari ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan tentunya seperti slogan Uniga itu iman, ilmu, amal. Nah, keimanan dikuatkan, kemudian ilmu didapatkan, dan itu tentunya ilmu tidak akan bermanfaat kalau tidak diamalkan. Itu Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, kemudian sukses, dan bisa selesai semua S2-nya bersamaan ya. Bapak dan Ibu saling menyemangati. Karena biasanya kalau lagi pada kuliah gini mah masih kena sarumangat, nanti udah giliran nyusun tesis, pada lupa lah, pada sibuk lah, dan lain sebagainya. Saling mengingatkan saja, dan mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kelancaran, sukses selalu, dan mudah-mudahan sukses semuanya, kita bisa menjadi pendidik-pendidik yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan saya kembalikan lagi kepada yang punya hajat. Mangga. Ya, terima kasih Ibu dosen, Ibu Dr. Hani yang sudah membimbing kita dalam proses perkuliahan di pagi hari ini terkait tentang supervisi pendidikan dan total quality management. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ibu bermanfaat, mendapatkan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya di kemudian hari dalam proses perkuliahan di doktoral. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Ibu ya. dipoto dulu. Bu, foto dulu. Foto dulu. Ikut Bapak Ibu. Segera make up heula.
Atas. Ya. Boleh mohon. Ya.